Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ria Mahilda NIM 19046050 akan membahas materi tentang dampak Perang Dunia I dan Perang Dunia II dalam kehidupan global politik dalam mata kuliah Media dan Multimedia Pembelajaran Sejarah. Pertama, kita akan membahas latar belakang terjadinya Perang Dunia I. Perang Dunia I dilatar belakangi oleh ketidakstabilan politik di wilayah Balkan, terjadinya persaingan politik dan ekonomi, perlombaan persenjataan, dan terjadinya politik mencari kawan. Selanjutnya, sebab khusus Perang Dunia I. Perang Dunia I merupakan perang yang diakibatkan oleh peristiwa Sarajevo yang terjadi pada tanggal 28 Juni 1914 dan akibat dari terbunuhnya Franz Ferdinand yang merupakan pangeran dari Austria-Hongaria oleh Gavrilo Princip, dan ini merupakan berita atau koran kabar yang beredar pada saat itu. Selanjutnya, keterlibatan Turki dalam Perang Dunia I. Pada awalnya Turki bersikap netral, di mana selanjutnya karena wilayah Turki yaitu di daerah Balkan dikuasai oleh Rusia, Inggris mulai merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Turki, misalnya saja membantu Bani Saud di Mekah untuk melawan Turki. Selanjutnya, Jerman mulai memberikan bantuan kepada Turki berupa peralatan perang dan juga pelatihan terhadap pasukan Turki. Dilanjutkan dengan tentara Ottoman pada akhirnya dikalahkan oleh Lawrence of Arabia dan Jenderal Allenby dari Inggris. Selanjutnya terjadi beberapa wilayah Ottoman menjadi jajahan Inggris seperti Irak, Palestina, dan Yordania. Sementara wilayahnya yang lain seperti Syria misalnya menjadi jajahan Prancis dan dikeluarkannya Balfour Declaration kepada bangsa Yunani, dan diakhiri dengan pecahnya Perang Dunia I di mana Turki mengalami kemunduran. Selanjutnya adalah negara yang terlibat dalam Perang Dunia I. Ada dua aliansi, yaitu dikenal dengan Triple Alliance yang beranggotakan Jerman, Austria-Hongaria, Italia, dan belakangan tergabung Turki, Ottoman, dan Bulgaria. Di lain sisi, Italia berpindah aliansi menjadi Triple Entente, di mana anggotanya adalah Inggris, Rusia, Prancis, dan disusul oleh bergabungnya Italia, Yunani, Portugal, Romania, dan Amerika Serikat. Alasan Italia berpindah itu karena ingin menguasai Austria dan Hongaria. Selanjutnya adalah keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia I. Dalam Perang Dunia I awalnya Amerika bersikap netral, hampir sama dengan Turki. Hal ini sesuai dengan doktrin Monroe. Selanjutnya, Jerman menenggelamkan kapal Lusitania yang menyebabkan Amerika turut andil dan mulai mengambil sikap dan mengikuti salah satu aliansi. Selanjutnya adalah telegram Zimmerman kepada
pemerintah Meksiko untuk bekerja sama melawan Amerika Serikat. Selanjutnya pada tanggal 6 April 1917, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman. Selanjutnya proses terjadinya Perang Dunia I. Perang Dunia I berlangsung cukup lama, dari tanggal 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918. Perang Dunia I ini merupakan rivalitas tiga monarki adidaya yang pada saat itu berkuasa, yaitu Kerajaan Inggris, Kekaisaran Jerman, dan Kekaisaran Rusia, yang sebenarnya masih memiliki keterikatan persaudaraan. Di mana pada 14 Agustus 1917 Cina mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Hal ini disebabkan oleh 500 pekerja Cina yang ada di atas kapal Athos milik Prancis tewas pada Februari 1918 setelah U-boat menabrak kapal, di mana memakan korban totalnya lebih kurang 19 juta jiwa yang melingkupi militer maupun masyarakat sipil. Front pertempuran dibagi menjadi 4, yaitu Front Barat, Front Timur, Front Balikan dan Timur Tengah, serta Front Selatan. Akhir Perang Dunia I, kekalahan blok sentral pada Perang Dunia I disebabkan oleh faktor sebagai berikut. Satu, jumlah anggota blok sekutu lebih banyak, yaitu 23 negara, sehingga dari segi kekuatan pun lebih kuat, apalagi dengan masuknya Amerika Serikat ke dalam blok sekutu. Kedua, adanya perpecahan di pihak blok sentral, di mana Italia yang mulai mengikuti blok sentral yang awalnya mengikuti blok sentral berbalik memusuhinya sebab menginginkan daerah-daerah yang dikuasai oleh Austria. Selanjutnya adalah terjadinya pemberontakan rakyat di negara anggota sentral yang mulai bosan berperang dan tidak mau lagi mendukung pemerintahannya. Di akhir peperangan ada beberapa perjanjian, yaitu ada perjanjian Este-Germain, perjanjian Neuilly, perjanjian Trianon, dan perjanjian Sevres. Perjanjian Versailles pada tanggal 20 Juni 1918 di antaranya adalah pihak Jerman dan sekutu yang berisi Jerman menyerahkan aliansi Lorentz kepada Prancis dan Eupen Malmedy kepada Belgia. Kedua, Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdeka di bawah pengawasan LBB. Ketiga, Jerman kehilangan semua tanah jajahannya yang diambil oleh Inggris, Prancis, dan Jepang. Selanjutnya, Jerman harus membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar mark emas. Selanjutnya adalah angkatan perang Jerman diperkecil, kapal perang maupun kapal dagang Jerman diambil alih oleh Inggris, dan sebelah barat sungai Rhine diduduki oleh sekutu selama 15 tahun. Perang Dunia I ini mendatangkan dampak politik, yaitu runtuhnya 4 kekaisaran dunia, yaitu Kekaisaran Jerman, Austria, Turki, Utsmani, dan Kekaisaran Rusia. Selanjutnya adalah munculnya negara-negara baru seperti Rumania, Polandia, Cekoslovakia,
Kroasia, Yugoslavia, Hongaria, Irak, Iran, Yordania, Mesir, Arab Saudi, Suriah, Estonia, Latvia, dan Lithuania. Lahirnya Liga Bangsa-Bangsa atau disebut juga dengan LBB, munculnya paham fasis di Italia, Nazi di Jerman, nasionalisme di Turki, militer Jepang, dan komunis di Rusia, dan merupakan awal penderitaan bagi rakyat Palestina. Selanjutnya adalah bangkitnya nasionalisme untuk memperoleh kemerdekaan. Pembahasan selanjutnya adalah Perang Dunia II. Perang Dunia Kedua dilatar belakangi oleh satu, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dua, munculnya semangat balas dendam. Kedua, terjadinya perlombaan senjata. Ketiga, politik ekspansionisme. Keempat, terbentuknya kembali persekutuan politik. Selanjutnya ada kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh Perang Dunia I, timbulnya pertentangan idealisme fasisme, nazisme, dan militerisme yang anti-demokrasi dengan paham-paham lainnya. Selanjutnya yaitu Jerman menolak perjanjian Versailles. Perang Dunia II disebabkan, selain itu Perang Dunia II memiliki sebab khusus. Satu, di kawasan Eropa, yaitu serangan Jerman menyerbu Danzig, Polandia pada tanggal 1 September 1939 dengan strategi Blitzkrieg atau perang kilat. Jerman menyerbu Denmark, Norwegia, Swedia, Belanda, Belgia, dan kemudian di wilayah Balkan. Alasan keduanya adalah di kawasan Asia Pasifik, yaitu penyerbuan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor tanggal 1 Desember 1941. Kemudian Jepang menguasai berbagai negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Tahap-tahap Perang Dunia II. 1. Tahap permulaan, yang mencakup tahap permulaan dimulai dari tahun 1939 sampai dengan 1942, ketika Blok Sentral menang dan Blok Sekutu kalah. Kedua, berbagai negara berhasil dikuasai oleh Blok Sentral. Begitupun dengan Indonesia yang berhasil dikuasai oleh Jepang. Tahap kedua merupakan tahap titik balik, di mana pada tahap ini negara-negara sentral mulai mengalami kekalahan. Jerman kalah dalam pertempuran di Al-Amin, Mesir pada tanggal 12 bulan 10, 1942, dan pertempuran Stalingrad tanggal 2 bulan 2, 1943. Italia menyerang pada Sekutu pada tanggal 3 bulan 9, 1943, dan Jepang kalah dalam pertempuran Laut Karang pada 4 Mei 1942, dan di mana tahap akhirnya yaitu pasukan Sekutu mendarat secara besar-besaran di Norwegia, Prancis pada tanggal 6 Juni 1942. Hitler akhirnya bunuh diri bersama istrinya Eva Braun di Berlin tanggal 30 April 1945, dan dijatuhkannya bom di dua tempat, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki, yang menyebabkan kekosongan pemerintahan. Begitupun dengan Indonesia yang memanfaatkan keadaan tersebut dengan mendesak para pemikir atau tokoh-tokoh tua untuk segera merumuskan kemerdekaan dan mengumumkan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Berikut adalah tokoh-tokoh penting dalam Perang Dunia II. Dampak Perang Dunia II tidak hanya satu bidang saja, tetapi dari berbagai bidang, politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Dalam bidang politik, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai negara superpower. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman perannya dalam percatukan politik dunia memudar. Terjadinya perang dingin karena persaingan dan perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat dengan ideologinya liberalisme dan Uni Soviet dengan ideologinya komunis. Beberapa negara terpecah menjadi seperti Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara, Vietnam dibagi menjadi dua bagian, dan Jerman juga dibagi menjadi dua bagian. Selanjutnya terbentuknya persekutuan militer. Faktanya pertahanan, misalnya seperti NATO dan Pakta Warsawa. Selanjutnya munculnya negara merdeka baru, contohnya Indonesia. Bidang ekonomi, dalam bidang ekonomi terjadi depresi yang sangat kuat, yaitu pengangguran terjadi di mana-mana akibat perang tersebut. Amerika menjadi negara kreditur, di mana terbentuk bantuan ekonomi antara lain Truman Doctrine yang diarahkan untuk membantu Turki dan Yunani. Marshall Plan diprogramkan untuk membangun kembali Eropa. Fund for Truman diarahkan untuk bantuan bagi negara-negara yang masih terbelakang, terutama di Asia. Dan Colombo Plan yang disponsori Inggris ingin membentuk kerjasama ekonomi dan kebudayaan. Di bidang sosial budaya pun, Perang Dunia II menimbulkan bencana besar bagi umat manusia. Kerugian harta benda dan nyawa sangatlah besar. Banyak anak kehilangan orang tuanya dan banyak orang cacat akibat perang tersebut. Selanjutnya dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1945 dan muncullah berbagai badan sosial untuk mendorong umat manusia yang menjadi korban perang, misalnya UNRRA yang bernaung di bawah PBB. Ini merupakan evaluasi yang bisa yang ditujukan untuk saudara yang dari hasil materi pada hari ini. Demikianlah dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.